Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunu Nugraha Pratama. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan ejaan di Indonesia. Yang pertama ada ejaan Pan-Ophuian pada tahun 1901 sampai 1947. Sejarah ejaan bahasa Indonesia diawali dengan ditetapkannya ejaan Pan-Ophuian pada tahun 1901. Ejaan ini menggunakan huruf Latin dan sistem ejaan bahasa Belanda yang diciptakan oleh Charles A. Pan-Ophuian. Ejaan Pan-Ophuian berlaku sampai dengan tahun 1947. Yang selanjutnya ada ejaan Republik atau ejaan Suwandi pada tahun 1947 sampai 1956. Ejaan Republik berlaku sejak tanggal 17 Maret 1947. Pemerintah berkeinginan untuk menyempurnakan ejaan Pan-Ophuian. Adapun hal tersebut dibicarakan dalam Kongres Bahasa Indonesia yang pertama pada tahun 1938 di Solo. Kongres Bahasa Indonesia pertama menghasilkan ketentuan ejaan yang baru yang disebut ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Yang selanjutnya ada ejaan pembaharuan pada tahun 1956 sampai 1961. Kongres Bahasa Indonesia II digelar pada tahun 1954 di Medan. Kongres ini digagas oleh Menteri Muhammad Yamin. Dalam Kongres Bahasa Indonesia kedua ini, peserta kongres membicarakan tentang perubahan sistem ejaan untuk menyempurnakan ejaan Suwandi. Yang selanjutnya ada ejaan Melindo tahun 1961 sampai 1967. Ejaan ini dikenal pada akhir 1959 dalam Perjanjian Persahabatan Indonesia dan Malaysia. Pembaruan ini dilakukan karena adanya beberapa kosakata yang menyulitkan penulisnya. Akan tetapi, rencana peresmian ejaan bersama tersebut gagal karena adanya konfrontasi Indonesia dengan Malaysia pada tahun 1962. Selanjutnya ada ejaan baru atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan (LBK) tahun 1967 sampai 1972. Pada tahun 1967, Lembaga Bahasa Indonesia dan Kesusastraan yang sekarang bernama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mengeluarkan ejaan baru. Perubahan ejaan ini merupakan kelanjutan dari ejaan Melindo yang gagal diresmikan pada saat itu. Selanjutnya ada ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD pada tahun 1972 sampai 1972 sampai tahun 2015. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan berlaku sejak 32 Mei 1972 hingga 2015 pada masa Menteri Mansuri Soleh. Ejaan ini menggantikan ejaan Suwandi yang berlaku sebelumnya. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan ini mengalami 2 kali perbaikan, yaitu pada tahun 1987 dan 2009. Yang terakhir ada ejaan Bahasa Indonesia pada tahun 2015 sampai sekarang. Pemerintah terus mengupayakan pembenahan terhadap ejaan Bahasa Indonesia melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia. Pasalnya, pemerintah meyakini bahwa ejaan merupakan salah satu aspek penting dalam pemakaian bahasa Indonesia yang benar. Ejaan Bahasa Indonesia ini diresmikan pada 2015 di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Anies Baswedan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.